Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kurikulum Merdeka fase F kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sikap bangsa Indonesia terhadap pendudukan militer Jepang. Perlu kita ketahui bahwa sikap bangsa Indonesia ketika datangnya Jepang, terutama para tokoh pendiri bangsa, ini terdapat perbedaan sikap. Ya. Ada sekelompok tokoh pendiri bangsa yang kooperatif atau mau bekerja sama dengan Jepang. Ada juga yang tokoh bangsa Indonesia pada waktu itu yang non kooperatif atau yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Nah, beberapa tokoh yang terkooperatif atau tokoh bangsa yang mau bekerja sama dengan Jepang, diantaranya ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Beberapa tokoh bangsa Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan Jepang dalam mengerahkan pendudukan Jepang untuk kepentingan perang. Hal ini dimaksud agar rakyat banyak tidak menjadi korban. Jadi pilihan kerjasama ini ditekankan agar masyarakat tidak menjadi korban jika melawan pemerintah militer Jepang pada masa itu. Karena kita ketahui bahwa pada masa pendudukan militer Jepang ini terkenal sangat kejam. Selanjutnya ada sikap non-kooperatif. Sedangkan beberapa tokoh bangsa Indonesia tidak bersedia bekerja sama dengan Jepang dan melakukan tindakan tersendiri. Mereka bersama-sama menyusun gerakan bawah tanah untuk melawan tentara Jepang. Ada beberapa tokoh yang terlibat, diantaranya ada Amal Rawis dan Khairul Saleh. Nah, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang? Mari kita awali dengan membahas perlawanan masyarakat Aceh. Penyebabnya perlawanan ini adalah penindasan dan kekejaman tentara Jepang di Aceh. Gerakan ini dipimpin oleh seorang ulama yaitu Abdullah Jalil. Jalannya peperangan dimulai tanggal 10 November 1942 di mana serangan pertama Jepang menyerah daerah Chotpling. Kemudian 24 November 1942 serangan kedua Jepang namun gagal dan baru berhasil pada serangan yang ketiga di mana Abdul Jalil mundur ke daerah Blangara dan gugur saat berperang. Perlawanan selanjutnya ada di daerah Singaparna. Penyebabnya adalah kebijakan Jepang yang bertentangan dengan dasar pandangan dan ajaran agama Islam. Ini berkaitan dengan kewajiban masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang disuruh untuk menghormati Dewa Matahari. Pemimpin gerakan yaitu Kiai Zainal Mustafa. Jalannya peperangan di mana Kiai Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Agengan Yatminuddin. Sebelum perang dilakukan perundingan antara Kiai Zainal Mustafa dengan Jepang yang tidak berjalan baik. Jepang kemudian melakukan penyerangan ke Sukamana dan menangkap Kiai Zainal Mustafa dan Kiai Emar, di mana Kiai Zainal Mustafa akhirnya dihukum mati dan Kiai Emar meninggal dalam penjara. Selanjutnya perlawanan terhadap penjajahan Jepang di Indramayu. Penyebabnya adalah penyerangan sebagian besar padi kepada tentara Jepang. Jadi tentara Jepang pada waktu itu membutuhkan pasokan makanan yang besar sehingga padi-padi yang dihasilkan oleh para petani diserahkan kepada tentara Jepang. Hal ini justru menimbulkan bencana kelaparan bagi penduduk. Pemimpin gerakan sebagian besar masyarakat desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Dalam jalannya peperangan, masyarakat menyerang Jepang secara sporadis dan gerilya. Perlawanan yang dapat dihentikan oleh tentara Jepang. Kemudian perlawanan rakyat di Kalimantan. Hal ini disebabkan karena penindasan tentara Jepang kepada masyarakat suku Dayak di Kalimantan.
di mana pemimpin gerakannya adalah Pangsurna, yaitu pemimpin suku Dayak. Jalannya penyerangan ketika Pangsurna dibantu masyarakat yang militan melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang dan gerilya dengan memanfaatkan keuntungan alam. Tentara Jepang menggunakan strategi mata-mata untuk meredam perlawanan Pangsurna, dan perlawanan Pangsurna ini bisa diredam oleh tentara Jepang. Kemudian perlawanan selanjutnya ada dan dilakukan oleh masyarakat Papua Barat. Penyebabnya adalah penindasan dan penyiksaan oleh tentara Jepang kepada masyarakat Papua Barat. Pemimpin gerakan yaitu L. Rumkorem. Jalannya peperangan di mana Rumkorem ini membentuk sebuah gerakan perlawanan namanya Gerakan Koreri yang berpusat di Mia. Perlawanan kuat di Mia membuat Jepang menyerah dan memundurkan diri dari kawasan itu. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Silas Parpare dibantu tentara Sekutu berhasil mengalahkan Jepang di kawasan Irian Barat. Perlawanan yang terakhir yaitu perlawanan peta di Blitar. Penyebabnya adalah penindasan tentara Jepang kepada masyarakat di Blitar saat kejar Romusa dan perlakuan merendahkan tentara Jepang kepada prajurit Bumiputra. Pemimpin gerakan ini yaitu adalah Supriyadi. Jalannya peperangan yaitu 29 Februari 1945 melakukan penyerangan di Dainan dan menyerbu markas tentara Jepang. Pasukan Jepang dengan menggunakan tank, pesawat udara, mampu menghalau perlawanan peta. Supriyadi dan Muradi membentuk pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang berupaya berunding dengan Muradi, namun ternyata bermaksud untuk menangkap, sehingga pemberontakan peta di Blitar ini bisa diredam. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.